Itu mungkin gue juga bisa. Cuman buat apa gitu loh. Ya kan? Maksudnya kalau memang dia mau viral ya dengan cara-cara yang positif lah. Kan begitu. Dengan cara-cara yang positif. Apalagi dia itu kan masih masih gadis ya, masih perawan ya. Masih perawan ya. Saya juga bisa Bun pakai BH keluar iya kan? Gitu loh, sama kayak Leci Bunda dancing pakai underwear. Loh, kalau dia pakai underwear itu bukan underwear, itu kan dia di klub malam, sayang. Ya. Di klub malam itu bukan underwear. Apa sih ya kalau apa sih gue lihat tuh nggak jelas juga. Gitu loh. Pakai bikini, emang dasar orang susah sih ya. Pantesan kalian dimaki-maki sama Nikmir, suka kalian tuh. Bikini lah, apalah mau aja apa di dengerin sama si dugong gembel itu, bahasa-bahasa nggak jelas. Ada-ada aja. Lu acara apa sih, Dek? Itu event, Bun. Event apa lo? Tapi itu nggak perlu dibahas deh, Bun. Ntar digoreng lagi sama orang ini. Ya biar paham aja mereka. Kalau kita kan yang biasa. Nggak perlu juga sebenarnya. Itu ada pengacara gue. Makanya ini yang kayak gini-gini nih. Dilaporin aja, Bang. Jangan mereka pikir karena netizen nggak bisa dilaporin. Beneran. Tangkap satu. Mampus dia. Kopi link. Iya, copy link. Dah. Profil. Copy link. Dah. Jelas. Ngomong apa, BH gua aja 1 juta harganya ya. Lu belanja sana ke La Senza. Nggak ada orang, wah ya Tuhan ampuni hambamu ya Allah ya Robbi, ya ampun. Mualaf gue. Astagfirullahaladzim, mengucap. Nggak tahu lagi mau ngomong apa ya Tuhan. Sakit jiwa emang ini. Jadi seperti itu guys. Coba menurut pendapat kalian itu si Lina Mukherjee pantas nggak? Gue tanya sama kalian. Pantas nggak? Yang dia lakukan. Apa Bunda? Dia ngatain Bunda Korla ngerokok katanya nggak pantas, tapi dia kayak gitu pantas. Nggak bener juga lah. Siapa itu? Si Lina Mukherjee kan dulu nyerang Bunda Korla, bilang ngerokok nggak pantas katanya. Perempuan ngerokok banyak. Di Arab aja pakai jilbab merokok perempuan. Shisha itu ada hasisnya lagi, ada ganjanya lagi. Makanya. Kurang main jauh nih kalian ini semua ini. Sama lah semuanya itu, nggak jelas. Soalnya dia udah, maksudnya dia cepet ini loh, apa followersnya dia naik. Dengan kayak kemarin tuh jadi kita juga ini orang apa sih gitu kan. Anak Nikibul gambar semua. Eslong dia sayang. Dia eslong. Kalau dia eslong. Apa? Kalau dia eslong, tetongnya eslong si Mukherjee. Kalau masih kelaprak-kelupruk mah itu eslong. Kampungan ibuku saja umur 3 tahun masih ngerokok. Hajar Bunda terus. Ya nggak hajar sih, maksudnya gini. Apa namanya ya? Ya kita sebagai penonton gitu sangat menyayangkan sih. Sangat menyayangkan dengan dia. Ya apa sih yang dicari? Memang kan cara-cara dia dari kemarin juga seperti itu. Apa lu nggak belajar? Pengalaman lu masuk penjara itu kan bukan semata-mata masuk penjara itu karena makan bebong, tapi atas dosa-dosa yang lain juga Tuhan menegur dengan cara seperti itu. Ya paling tidak kurang-kurangin lah apa namanya berbuat dosa kan begitu. Tapi ya kembali lagi haknya dia. Kembali lagi haknya dia. Tapi kayak gitu nggak di Bennett ya? Nah itulah makanya. Gua nggak ngapa-ngapain aja di Bennett loh. Si Lina memang suka cari sensasi, iya.
Kalau kayak gitu di Instagram aja letaknya, jangan di TikTok. Iya, yang jadi masalah ya itulah tok ya kan. Kita lagi Bunda pernah loh Bunda ngomong gini nih biar gue sama tua juga gue ngeliatin begini di band deh seminggu pelecehan seksual anjrit apanya pelecehan sih gue pakai baju tidur panjang tau nggak lo ya kan kalau gue tuh nunjukin walaupun gue udah nenek tangan gue nggak keriput gitu loh terus di sini juga begini langsung di band gue seminggu anjrit giran itu yang beleweran kemana-mana nggak di take down aneh. Apa itu? Sumpah nggak ada faedah ketika kita memang ngebaca apanya mereka ini emang nggak ada faedah sih. Emang benar-benar pure kosong, nggak bermartabat, langsung pure Jadi kosong. bodoh ya. Kita Iya ikutan jadi jadi bodoh, bodoh. jadi hina kita. Nggak ngerti deh. Ada yang report itu Bunda enggak. Mereka gini, merasanya ketika kita terpancing, dia anggap itu keberhasilan buat dia gitu. Nggak ada yang ini, nggak ada yang report. Yang ada akun lu, gue screenshot, gue report tuh Sami. Gue copy linknya nih akunnya Sami nih. Iya, bagus bang. Bagus. Ada-ada aja loh. Sepertinya ada penyakit jiwa. Emang bener banget. Emang bener. Apa sih kami ini? Mau ya orang kayak gini tuh mempertaruhkan akhiratnya gitu loh. Maksudnya. Kayak apa ya? Dia untuk seseorang yang dia nggak kenal, terus dia berlaku seperti ini, kayak bener-bener, waduh ya Tuhan. Ngomong dulu ada orang di luar bentar. Suruh ngomong kita. Iya. Maksudnya, Gue lagi beli bubuk. pinjam dulu 100, pinjam 4M. Pinjam, RK lagi, pinjam Kak. dulu 4M. Meras, bayar rumah, cicilan. Sami ini kepanasan banget loh. Lu kenapa sih? Lu kenapa Sami ini? Kenapa ya pendukung kibul lo SDM ya? Ih, bukan lagi lo SDM, under low. Udah nggak ini lagi. Nyungsep Iya. SDM-nya. Datanya kalau kita katanya 70% rendah, pas ditanya satu-satu ternyata siapa idola kamu? Nikita Mirzani, siapa idola kamu? Nikita Mirzani. Gitu nggak sih? 8, EQ 7/8. Pas diteliti. Iya bener. Pas diteliti rata-rata followersnya NM. Nanti marah kalau dibilang SDM rendah. Bun, tomatnya cantik kali, Bun. Iya, tadi sore gue Iya. sekilo 12.000 nggak ada makanan habisnya. Di mana, Bun, belinya? Di pasar. Jam 2 malam gue ke pasar, gue beli cumi 3 kilo. Di pasar mana, Bun? Di pasar sini, di apa namanya itu lah di belakang tuh. Apa ya namanya ya? Di pasar kampung gitu apa sih namanya lah? Nggak ngerti gue di belakang. Cantik banget itu. Itu tomat jus ya? Iya, gue sih seneng kalau gue digado aja. Iyalah. Beli sekilo ini tinggal 2. Mm-mm. Nggak ada makanan habis hujan. Sehat, Bun. Bagus buat jantung loh itu, Bun. Masa? Antioksidan, iya. Bunda ngeroki. Oh, bukan lagi. Ah, udah itu antioksidannya tinggi, bagus. Kalau daripada di jus itu kan udah dicampur air, Ya, gula. bukan malahan. Mm-mm. Terus senangnya langsung aja makan. Iya bagus tuh. Gue juga suka tapi nggak pernah dapat yang kayak gitu tuh. Bagus banget. 12.000 doang sekilo deh. Semalam gue ke pasar ya kan. Gue kalau ke pasar tuh kayak orang kalap. Gue beliin aja semuanya tuh. Gila ya. Kadang ke pasar begitu 500.000 nggak dapat apa-apa. Pasar tradisional kan? Iya pasar tradisional pernah beli cumi 3 kilo, ikan kembung sekilo, udang sekilo.
Terus sama kayak gitu-gitu. Ini 500.000 habis. Iya, kalau ke tradisional lebih lebih murah, lebih worth it, bahannya lebih fresh ya. 12.000 doang sekilo. Murah lah itu. Enak kali nampaknya. Aku suka tomat, Bun. Mau ntar gue beliin. Nanti lah beli, nanti ku cari. Itu kan kemarin di pasar juga yang terakhir mau lebaran itu udah nggak ada lagi yang bagus-bagus karena udah pada tutup. Mm-mm. Ini aja gua jam 2 malam iseng gitu kan pada ngobrol. Gua kan kalau pagi kan pada ngobrol, pada nongkrong, tiba-tiba gua pengen sebenarnya bukan yang gue incer bukan cumi, balak utak, tau nggak, balak utak yang bulat gitu. Oh, balakutak. Iya, gua seneng yang ada totoknya di belakang. Nggak ada, adanya cumi. Ya udah gue beli cumi tadi, gue masak aja rame-rame habis. Bazazan. Juleha. Siapa yang netizen yang ngasih tau lu itu? Oh, Siti Juleha. Enggak lah, dia kan kabur, Bang. Tapi Oh, kan udah. identitas dia udah lengkap sama gue sampai rumah-rumahnya udah. Orang tuanya juga Iya. udah pernah ditemuin itu sama polsek, orang polsek. Gampang berarti. Nah, tinggal diciduk aja udah. Ya kan? Dapat dari mana kamu? Dari Loyo. Ya, Loyo. Lu udah ngomong terus lu matiin ya, Bang. Emang biang kerok juga. Udah bagus gua ngomong tomat. Tapi kalau pasar-pasar yang buka sampai subuh-subuh itu emang bagus, Bun. Emang fresh banget dia. Iya, baru pada datang. Baru pada datang. Gue mah gila kalau makan tomat. Gue beli jadi ngiler gue suka. Cuma kalau pasar dekat rumah gue suka ngalangin, Bun. Pagi-pagi itu. Iya memang sama Dia lagi udah di jalanan. padahal dia udah dikasih tempat ya kan? Tapi dia bukanya jam berapa, Bang? Jam 2 pagi. Oh, jam 2 pagi. Iyalah. Itu udah tumpah-tumpah. Sebenarnya kan tempatnya udah ada tempat sendiri sebenarnya. Cuman mereka jualannya di tengah jalan gitu. Gue bukannya apa-apa, cuma takut ada yang kesenggol kan. Iya sih. Kadang-kadang kalau Abang keluar jam berapa rupanya? Keluar apa? Bukan. Maksudnya abang jalan jam berapa? Ya bukan, kadang kalau pulang aja kita bisa dari main jam 2 gitu kan. Oh, mereka udah pada Iya, di mana bang? turun. Ciputat. Oh Ciputat. Karena mah pasar-pasar emang kadang suka pada ke jalanan. Yang ke dalam tuh kadang mereka males. Karena apa, orang tuh males ke dalam. Makanya mereka pada di jalan-jalanan. Karena itu nggak boleh. Yang beli juga pengennya kayak gitu kan. Serba dua-duanya sama. Ya nggak salah penjualnya juga, pembelinya juga kadangnya maunya instan kan. Gak mau masuk-masuk ke dalam. Iya, mau yang di depan-depan. Ya tapi kalau sebenarnya kalau mereka nyari Sibuk jalan banget. pembeli juga terpaksa ke dalam bang. Mau nggak mau. Ya gitu. Ya, Jadi memang. memang masyarakat kita tuh ada yang bisa karena terbiasa, ada yang bisa karena terpaksa ya kan, Bur? Bisa aja. Gitu. Tapi gua kalau ayam yang satu ekor itu enak beli di Superindo. Gue beli 12 ekor kayak gitu, Bun. Lebih fresh dia daripada yang di pasar itu kayak nggak jelas. Gue kecil-kecil banget. Siapa yang masak, Mbak? Yang Lo beli ayam? ekoran. Apa? Siapa yang masak kalau lo beli ayam? Ada yang masak, ada di rumah yang masak. Oh, gue kira harus sendiri. Kadang-kadang gua bang kalau misalnya lagi lagi pas lah ya, lagi pas gua masak, kalau enggak ya enggak. Tapi bumbu dari gue, kalau bumbu nggak gue buat, gue nggak akan makan itu. Nggak bisa gue, nggak cocok rasanya, manis misalnya kan nggak bisa gue. Wah ayam sayur nggak doyan deh. Maksudnya ayam kampung. Oh iya, Bun, gue sekali masak 4 ekor Bun ayam. Anak gue cowok 4 orang makannya bolak-balik. 4 ekor aja itu udah plus nanti malamnya GoFood lagi. Sehari 4 ekor masaknya. Hari, Bun, 50 kilo gue beras 1 bulan. Emang keluarga lu berapa?
Anak gue 5. Anggota gue ada di sini. Anak lu 5 dari Hong Kong. Kok dari Hongkong? Anak gue 5, Bun. Beneran lu? Bener, 4 cowok. Astaga Tuhan. Kemarin gua ngeliat cuma 2. Enggak, 5 anak gue. Gue pikir anak lu 2 doang. Enggak, 5. Ih, keren banget lu anak 5. Orang targetnya Mbak Zazan 11 kok, biar jadi ke-11an. Enggak lah, 28 tahun gue udah tubektomi, udah gak bisa, udah stop. Iya, capek lah beranak mulu. Emang. Mending mencantik-cantikkan diri ya kan, happy-happy. Tapi kalau anak dikit juga sepi deh, enak anak. Sekarang aja Bun, walaupun 5 kayak gini, mana ada yang rusuh ya di kamar masing-masing ya sama aja sepi. Makanya gue kalau nge-live ini itu tuh nggak ada suara-suara ya, mereka asik juga udah. Iya sama. Makanya gue kadang kalau ini mau ngapain nih kan, kerjaan ada asisten. Paling gue kalau sambil live tuh ngawasin kalau ada laporan apa-apa. Udah gitu loh, karena mau Iya. ngapain. Bete juga ya udah live lagi. Gua CCTV tiap sudut rumah gue ada CCTV-nya. Ada dengar suaranya juga, tinggal awasin kayak gitu-gitu aja lah. Anak cowok mana ada Bun? Anak sekarang lah ya, anak sekarang tuh nggak main di main pohon, nggak main di luar kan, jadi Main aman. mainnya gadget. Gadget lah, iyalah TV. Padahal gua dulu pas zaman kecil dari lapangan bola ke rumah lewat kali gua, Bun. Pakai pohon pisang terus kita hanyut sampai rumah tuh. Ya, Bang. Iya benar emang. Pakai pelepah pisang tuh ya. Heeh. Bang, lu lahirnya emang tahun berapa Bang? Kok kayak tuir amat? Kayaknya enggak, kayaknya di bawah gue deh. Ah, lu pelanggaran komunikasi lu. Dia, Oh iya maaf. dia masih muda Maaf. kelihatan. Bukan, itu bukan nanya beneran Mas. Enggak, gua 94. Tuh kan adek gue. Astaga. Beneran lu 94 bang. Adek gue, Iya, Bun. tapi ini pengacara cerdasnya. Bilangnya, Wow. anak gua aja 93 loh. Lu berarti Iya, sama- 94. Berarti lu Iya, beda sama setahun. gue. Anjrit. Anak gue itu 93. Cuman Makanya muka- manggilnya Bunda, bukan Terus? DJ Soda. Nah, Cuman mukanya doang memang. Enggak lah. seanak gue itu beneran. Anak gue aja 93. 93 aja itu gue nikah. Bang Raffi cocok dia manggil gue Mbak berarti. Bukan Ya, karena emang. kliennya. Tadi mau panggil ibu malah. Ibu. Ibu Zanza. Ibu guru. Bunda keren ini. Anak lu yang paling gede kelas berapa? 18 tahun, tamat SMA. Ah, gila. Gede banget. Udah gadis anak gue. Yang cewek itu anak pertama dia. Yang pertama. Satu doang dia cewek, yang lain cowok. Yang paling kecil umur berapa? Umur 7 tahun. Oh, lu masih ada yang kecil banget ya? 7 tahun mah udah gede, Bun. Ya, enggak maksud itu secucu gue, si Raja, 7 tahun. iya. Raja Ratu 7 tahun. Mbak Zazannya sendiri baru 17 nih, kemarin baru ulang tahun Bunda 17. Iya, makanya. Kan gue sekali melahirkan langsung 5 kayak kucing. Jadi Kayak gak ngicuk. butuh waktu, ya kan? Tapi gue gak percaya anak lu 5, Dek. Iya, emang 5, Bun. Anak angkat kali ada ya lo? Enggak ada lah, ngapain anak gue aja. Udah 5 mau angkat anak lagi, enggak lah. Keren lo 5. Bunda berapa, Bun? Anakku 2. Oh, itu dua, pas itu lah. paling benar itu, mengikuti anjuran pemerintah itu 2. Ya, tapi udah nikah 1. Oh, ya udah. Jadi kayak sendirian aja gue. Satu, yang bontot, cewek cowok. SMP cewek, SMP kelas 2. Yang pertama cowok. Cowok. Nah, itu yang udah punya anak. Ada yang nurunin, Bunda, bakat nge-DJ-nya. Semuanya nge-DJ kayak bunda, papi, anak Waduh. bunda, ponakan. Kadang kan kalau kita udah bisa 1 bisa semua.
Karena ada alat kan. Anak bunda yang suka sama Gia Yubi itu, yang suka jadi asistennya Gia Yubi kalau manggung itu ada cowok tinggi. Kalau dia ya apa Gia Yubi ke depan dia joget-joget, anakku yang pegang itu anak bunda itu. Bu Zanzabella umur berapa nikah? Umur 17 tahun, Kak. Jadi Tengku itu nikahnya sama itu juga gitu. Jadi cepat. Jadi gue kuliah itu, gue udah punya anak satu, si Jakira. Dia umur 1 tahun gue kuliah. Ini kan di bawah umur dong, Dek. Enggak lah Bun, 17 kok di bawah umur. Udah punya KTP tuh. Gitu. Gue nikah umur berapa ya? 18 apa? 18 tahun. Apa 16 tahun dah? Cuma kosongnya gue 4 tahun. Oh. Emang kalian belum pernah lihat anak gue ya, yang gadis ya? Belum pada lihat ya? Udah gede anak gue, mungkin mereka pikir gue tuh bocah kali ya Bun ya? Anak gue itu model catwalk, ya lulusan Kimi Jayanti School. Dia itu rutin foto jadi modelnya Darwis Triadi, begitu ya. Udah, jelas pemirsa. Fotografer yang itu tuh ya, yang pakai kacamata itu ya. Iya, yang senior yang selalu pegang ininya presiden. Di mana sih itu dia itunya? Apanya? Sekolah itunya, kantornya. Siapanya? Itu Darwis itu. Darwis Triadi di Jakarta Selatan, Bunda. Makanya yang penting tuh anak tuh sehat, terus ini mengakui bahwa dia punya orang tua. Jangan sampai itu anak ngakuin orang tua, malu itu. Anak dia tinggi sih. Ampun. Anak lu tinggi banget. Salah, emang Masih lagi ditanya orang ini, kerja kau apa? Salah Kerja gua kau ngomong. apa? Kalian pikir anakku itu sekolah di sana tuh mahal? Kalian pikir berapa? Ada-ada aja netizen. Makanya udahlah netizen. Kalian itu kalau nggak bisa profiling orang, diem. Mending diem daripada lu ngomong salah mulu kayak orang gila. Ujung-ujungnya dilaporin lu masuk penjara. ngomong salah mulu. Informasi yang diterima ditelan mentah-mentah. Aneh. Emang aneh. Jangan emosi Zanzan. Dia memang kalau ngomong begitu. Iya, padahal gue ketawa loh Bun, gak ngamuk loh gue. Dia orang aja yang emosi. Dia cari followers untuk jadi afiliator. Afiliator tuh apa sih? Affiliate deh yang jualan itu. Oh alah. Abi kena blok berapa lama? Sampai besok bang. Besok punya gue juga yang gede. Ini kan gue pakai yang kecil nih bang. Akun ala-ala ini. Tapi memang gawat Bunda suaranya Mbak Zanzan ini. Kemarin tuh kita di Polda tuh bikin laporan, menggelegar banget itu penyidik tuh sampai wah, aduh salah orang ini kita. salah melayani ini kita. Iya harus dilayani malah bukan salah. Ya, harus. Iya dia merasa salah nih harusnya gue jadwal piketnya nggak sekarang nih katanya. Tadinya mau ketemuan, dia nyuruhnya mau deket Polda lah, kitanya jauh dari sini ke Polda kan lama. Lama gue Bun, lama sampai udah ke pagi. Polda. Malam pas hari itu. Iya. Wah kita sampai 2:30 Bunda. Oh iya 2:30. Ya 2:30 kan juga lagi BAP kan lah, iya Bukan kan. BAP Enggak, lagi bikin laporan. Cuma 1 jam, BAP-nya 1 jam. ngobrol-ngobrol. Buat laporan baru lagi. Itu sampai lama, sampai meeting sama pamen-pamen yang ada di PMJ, udah. Sampai ketua SPKT-nya aja menghadap kita itu. Iya akhirnya nggak ketemuan, ya udahlah nanti gampang. Soalnya kan Bunda dari sini rada jauh juga ke Polda, macet masalahnya kadang ke. Gak usah, Bunda. Nanti kita ketemuan, gue aja yang nyamperin. Dimanapun gue samperin, Bun. Tenang, Bun. Ya. Iya. Ini Bunda Jakarta juga kan? Jakarta Pusat. Jakarta.
Kenapa lagi nih Bun? Gak kenapa-napa. Kenapa? Lagi ngobrol biasa. Lagi berantem kami sama Bunda sama Bang Rapi bertiga. Berantem. Yang lihat. Kalau Bang Rapi masih mending ngomongnya masih ada lembut lah. Kita berdua ngegas terus ya kan. Iya. Enggak sih, sebenarnya gue sambil senyum tau Bun. Dari tadi gue juga senyum, cuman mereka bilang gue ngegas, emosi, padahal enggak. Poldanya yang dibahas si Zanzang laporin orang. Gue tuh bingung kalau mau ngegas di medsos tuh gue mau ngegas apaan ya? Enggak ada. Ngegas layar HP. Ini lucu juga nih foto profil dia nih, Pikachu. Pikachu. Kita mah Gue kalau dulu Polda ngumpulin cuma ngurusin stiker orang. Pikachu tau yang hologram gitu ditempel Iyalah. di buku. Iyalah gue kan gak tua-tua banget, gak jauh-jauh banget sama lu Bang. 89 gue cuman berapa tahun masanya belum berubah zaman kayak Pithecanthropus sama Homo sapien kan enggak. 89 itu punya anak umur 18 tahun hebat juga ya Bunda ya. Bukan lah. Hebat lah. Tapi kalau zaman Bang. dulu umuran segitu udah biasa lah. SMA gue udah ditunangin. Jadi emang zamannya emang nikah pertama tuh emang harus yang kayak gitu sih. Ya itu culture lah ya, culture budaya. Jadi gue nikah perawan Bang. Ini keperawan sama gadis. Jelas. Pakai dijelasin ya. Ya emang harus dijelasin karena nikahnya sama-sama nikah gimana ya? Sama-sama yang sama. Nggak tahu lah bodo amat lah gue cici gue bahas. Berarti lu berapa kali nikah, Dek? 10 kali Bunda. Geger nih lagi ya kan. Enak kalau geger-geger Berarti gitu. Bunda ini tadi orang Sunda, Jawa Barat. Enggak, aku Indramayu, cuman terus pindah ke Subang. Tahu? Lahirnya di sana. Hah? Lahirnya di Indramayu. Iya. Nah, begitu jadi janda biasa lah ya, namanya janda ya kan. Melanglang buana lah ke Jakarta umur 24 tuh. Ya jadi lamaan di Jakarta, 24 ini 53. Berarti berapa tahun? Buset, Bunda, mantap kali suhu gue. Kenapa? Masih 53 masih kayak gini gue umur 3 mau 36 aja udah lutut gue udah sakit-sakit. Udah minum obat asam urat gue. 53. Gua aja 30 udah begini muka gua. Ya kan gue bilang itu si Raffi tuh sama anak gue aja tuh anak gue. Bagaimana urusannya lu? Iya juga ya, tua setahun ya. Iya, anak gue 12 tahun. 93. Mei, anak gue Mei. Nah yang gue bingung gitu sama anak kayak NM itu sama tanggal lahirnya masih loli. Apalagi era masa itu tiap malam minggu emang nonton kartun gak sih Kak? Bukan lagi, gue nunggu jam 8 pagi nonton Doraemon. Ini gue sampai sekarang juga kadang masih seneng nonton film-film kartun. Tapi kartun yang dulu emang enak-enak Bun. Beda sama yang sekarang, Bun. Nah, Iya. gue Kalau dulu dari 6:30 kita ya, udah standby mata kita kan. Udah kalau habis subuh lah. kalau zamannya Bunda film Unyil. Oh Unyil. Enggak, udah. zamannya Bunda film Unyil. Yang kayak wayang-wayang gitu ya Bun? Ya apa ya? Bukan wayang dong. Ini apa? Boneka. Boneka ya, Pak Raden, Pak Oga, kayak gitu. Unyil apa? Unyil sempat gak? Gua nggak tahu Ya Unyil. enggak lah. Unyil tahu, tapi gua nggak nonton. Jadi taunya tuh tahu-tahu gitu. Iya. Tahu ada deretan Lu orang belum film jadi yang Unyil. lu orang belum jadi beju-beju aja itu, Dek. Sama nonton ini, Bun. Nah, Apa gua doang? Gua malu nih. Takutnya Film gua apa? doang lagi. Apa cepetan? Ketoprak humor tau gak? Dulu tuh. Oh iya, gue nonton Ketoprak Humor. Nah, Gue nonton. Sri Mulat tuh. Iya, Sri Mulat gue Mulat ya, nonton. nonton juga Bunda, nonton keluarga Bu. Malam-malam banget kan mainnya kan, malam banget. Iya. Anjing gua kira gua doang. Terus ini nonton gak ini? Kismis, kisah-kisah misteri. Nah, Ih, gue nonton, gue suka film horor-horor kan. Jadi Kismis itu emang serem sih, Nggak suka sumpah. gue mah. Keluarga Cemara nonton. Bunda nggak suka. uka. Keluarga Cemara.
Tapi gue nggak ngikutin. Jujur ya, Bunda tuh film-film yang ruwet-ruwet bikin pusing itu nggak mau. Film perang, film horor, apaan sih? Bunda tuh senangnya kalau ada film ada manusia terdampar di laut. Jadi pemainnya itu cuma 2 orang, ngerti nggak lo? Terdampar di tengah laut, terus akhirnya mereka pacaran, punya anak kayak gitu, terus ditemukan nama keluarganya. Itu Bunda seneng kayak gitu-gitu. Jadi ini tuh backgroundnya tuh cuma laut, Iya. gunung-gunung, pohon-pohon, seneng. Kalau perang apa gitu bikin pusing, ngerti gak sih? Gue film laga juga kurang suka Bun, tapi kalau suspense, thriller kayak gitu suka. Nih, Gini Oh Gini gue nonton loh. Gini oh Gini ya Bunda juga nonton juga, tapi kan umur kita udah jauh, gue udah tua. Aku SD Bun. Bunda nonton Jini Oh Jini mah ngedampingin anaknya. Iya, iya pula. Sama ini apa yang 3 dimensi pakai kacamata 3 dimensi dulu siapa Joshua? Oh, Serina. Bukan, kita pakai kacamata tuh yang beli di Indomaret dulu tuh 3 dimensi. 3 dimensi. Anjir gue doang. Gue tahu ada itu, tapi kayaknya enggak deh. Ada ya anak lu deh coba. Enggak deh anak lu masih Anak gue, aku anak gue. Enggak Mana anaknya ada lagi sekarang anaknya Papora. Bunda, anaknya Bunda. Malin Kundang Anaknya tuh dulu Bunda. tuh. Novia Kolopaking tuh film apa tuh yang dijodohkan itu? Nah, anak milenium tuh. Nokta Merah Perkawinan ya. Ih, Aci mah gue banget. Malah gue justru dulu dipanggilnya Aci, ngerti nggak? Karena gue mirip pemainnya tuh si Aci tuh. Rambutnya segini, terus ininya diikat di sini, rambutnya hitam kan. Oh, itu bukan zaman kita tuh. Lu belum jadi apa-apa. Gue SD itu zamannya SD. Masih jadi gumpalan peju. Enggak juga lah. Belum tentu juga kita diniatin lahir apa enggak. Ya pula, awak pun gak diniatkan, telepeh dia. Anak paling jadi kecil apa-apa. soalnya gue. Belum jadi apa-apa loh. Karena gue juga masih SD itu film Aci mah Aku Cinta Indonesia. Serius Bun. Iya. Judulnya Aci tuh Aku Cinta Indonesia. Jadi Aci. Nah, ada pemeran cewek, ya kan? Apa namanya? Dia sekolah pokoknya tuh cewek ininya lah bintangnya, namanya Aci. Tapi Aci itu singkatan Aku Cinta Indonesia. Nah, gue disebutnya tuh Acinya karena mirip, karena rambut gue segini. Terus di sini diikat kanan kiri kalau sekolah kan, gitu. Lu mah belum apa-apa. Tapi film-film dulu tuh emang lebih enak tau. Kita aja nonton masih terngiang-ngiang sampai sekarang, dan anak kita masih nonton gitu, kayak misalnya Orang gua aja Pikachu. nonton Warkop DKI nih, kalau lagi adegan di pantai gua tutup mata gua karena kan didampingin ibu bapak gua kan. Wah. Nggak enak nih gua nonton di pantai-pantai begini kan. Punya rasa itu kita, punya rasa malu dulu tuh sama orang tua. Iya, terus kan zaman dulu emang lebih seksi, Bang. Iya, vulgar. Lebih vulgar kan, pakai bikini kan. Di Kalau yang TV loh. baling-baling bambu itu anak gue baru umur 5 Doraemon. tahunan deh tuh. Gue sampai beli itunya tuh, beli topinya. Jadi kalau sore di kampung, main di kampungan, kalau sore kan kita ibu-ibu kan mandiin anak udah rapi, dibedakin, kasih makan gitu, ini jalan-jalan ke kampung naik motor, itu topinya tuh muter tuh Doraemon. Bunda pernah rambut panjang? Ya pernah lah. Ada fotonya? Waduh, nggak tahu udah kemana. Posting lah Bun. Ada. Posting foto gadis. Kalau nggak foto kecil. Ini rambut begini udah 20 tahun deh. Buset, makanya nanyanya Bunda pernah nggak rambut panjang? Pernah dulu. Pernah. Enggak, ini belum nyampe 20 tahun, berapa ya? Ini 18 atau 19 tahun nih rambut begini. Tapi orang rambut pendek itu jarang ada yang cocok, dan kalau cocok keren banget. Karena kalau gue mah orangnya sedeng, bodo amat lah. Tapi cocok Bun sama Bunda. Bunda malah kok rambut panjang kayak aneh deh. Pede aja gua. Nah, tapi kayaknya bukan masalah cocok enggak deh, tapi lebih kepada pede atau enggaknya dulu yang Ya, Iya juga sih. orang apa? tapi enggak juga ya. Kadang ada orang yang terkelewat pede, jelek-jelek aja. Orang botak aja gue pernah deh di TikTok challenge. Waduh. Masa terpanggil gua. Iya, challenge pernah benar Raffi. Gua botak pernah challenge ada spender. Bun, lu mau nggak botak dikasih singa 5 gitu kan. Mau lah gitu kan. Oh, challenge tuh ya kan. Lo ambilin Gojek gue lo. Lu nonton kan di sini? Ternyata begitu live itu bukan 5 lagi, singanya ada kali 10, TU-nya
Pokoknya malam itu tuh WD tuh hampir 50 jutaan ada kali. Iya, 50 juta ada. Dulu mas, Botak tuh langsung Bun. ah Botak langsung. langsung spendernya sih nggak tega. Udahlah bunda nggak usah, nggak mau, gue udah janji, bilang gitu kan. Janji, Tapi botak keren dong. janji harus tepatin. Malah orang bilang gini, ih bunda digundul malah tambah cantik, lebih muda, begitu. Ya karena dari rambutnya pendek gini kan. Heeh. Iya jadi lebih keren. Ada mana fotonya Nggak aneh kecuali dari rambut panjang baru aneh. di akun-akun dulu sih. Orang gua kan berapa puluh akun. Pokoknya ini akun kedua, ini ke-11, yang satunya lagi ke-12. Udah 12 akun gua bikin akun. Waduh. Iya. Sisa yang lainnya ke Bennett. Ben, udah ada yang 180, 80. Dari kapan emang Bun main TikTok ini? Wih, udah berapa tahun lalu ya? 5 tahun apa? Ih, 4 udah tahun? pergi setan-setannya kita ngobrol kayak gini. Ih, 4 tahun apa 5 tahun lah pokoknya. Jadi dari TikTok belum ada ini aja. Dari TikTok belum rame. Dulu kan TikTok awal-awal kan cuman joget-joget kayak gitu kan, bikin Iya. siapa namanya? Yang dulu tuh yang viral tuh anak cowok kecil siapa? Yang dulu mau bikin Jupa fans. si inilah siapalah namanya. Siapa itu? Apa ya? Ya. Terus nah musim tuh DJ sama host-host. Bowo. Kok Bowo sih? Oh, Bowo bener. Iya, Bowo ya. Iya kan. Nah, ya udah hancurnya ada TikTok shop aja. Udah tuh terakhir Bunda berhenti total, jarang-jarang tuh ya. Habis lebaran. Bunda malam itu masih WD 15 juta tuh, ingat tuh. Ya, WD 15 juta. Besoknya masih WD 3 juta. Besokannya lagi WD 500.000. Males habis itu udah jarang-jarang live, ya udah sampai sekarang. Dulu mah live nyari 5 juta 10 juta tuh gampang banget, Pak. Gampang. Oh, Iya, DJ nyari 5 juta 10 juta tuh merem. Makanya live-nya siang malam semangat gitu. Seperti iya, nggak kayak sekarang ya. Kalau Kalau sekarang gua dulu beda. hospital Bun, gua dapat juga tuh segitu. Tapi spendernya spender luar kan. Tapi itu benar-benar dia cosplay. Kalau gua tuh tanya jawab tetap masalah kehidupan, ya kan? Nah, itu penghasilannya segitulah. Sampai Covid tuh gua masih jadi host di Teget tuh. Nickname gua Cleopatra. Nah, itu benar-benar gila sih, sampai di security itu banyak banget orang nganterin ini, nganterin itu. Banyak lah dapatnya 30. Bunda sebelum di TikTok punya manajemen di Bigo. Oh, gua nggak pernah Bun, Bigo tuh gua nggak pernah. Terus pakai manajemen gua nggak pernah, gua selalu sendiri. Hancur gue. Nah, enaknya di Teget itu Bun, itu gift-nya itu misalnya kapal pesiar gitu-gitu tuh udah ada yang nampung, jadi lebih murah. Jadi mereka nggak usah top up dari ininya. Mereka langsung beli kapal, kita kirim ke DM, nanti dia udah jadi. Oh gitu ya. Enak banget. Tapi di itu apa namanya? Lah hancur tuh gua, bukan manajemen tuh malah rugi ya kan. Aduh gua mau ngapain gitu kan, corona nggak ada kerjaan kan. Iseng live di TikTok. Awal nggak ada yang, cuman mungkin jeleknya gue nggak prepare baju, pakai baju tidur nyoba doang. Penontonnya kok cuma 10 berapa, males terus coba lagi gitu kan, pakai kaos biasa, kaos celana panjang. Lumayan tuh, dapat 700.000 kalau nggak salah. Lumayan juga 700.000. Besoknya live lagi dapat deh 2 juta. Lumayan juga. Nah, cuman waktu itu Bunda mau pulang kampung, cucu ulang tahun kan, udah pulang ulang tahun, 3 hari di kampung, Bunda live lagi dapat tuh 3 juta lebih, 3 juta setengah. Rame. Di situ Bunda viral gitu. Rame itu. Ya udah tiap hari tuh WD kadang 20, 10, 5 juta. Live-nya nge-DJ? Iya nge-DJ. Nge-DJ. Live ngobrol begini aja nih, maksudnya lagi kayak begini aja, 3 juta, 5 juta mah gampang banget gitu. Karena kan banyak spender, banyak fans gitu dulu. Begitu ada TikTok Shop, ya itu terakhir WD 15 juta, terus besoknya 3 juta 500.000. Udah males, udah nyari sampai sekarang. Di Teget terganggu sama Bigo itu kan banyak yang porno Bun. Iya, sekarang lebih parah katanya, Dek. Sekarang lebih parah.
Bun disenggol apa itu? Lontai itu. Senggol apaan? Oh si Vele yang sebelah akunnya namanya Vele. Siapa sih itu? Iya. Sekarang sudah aman, Bun. Aman gimana? Dulu Bunda buka manajemen di sana habis banyak loh. Aduh, bener-bener dah. Mana gue dapat utang Bank BRI lagi tuh buat buka manajemen di Bigo. Kampret bener-bener. Biar aja dia bikin viral kali deh, Bilkis. Kenal emang sama orangnya. Siapa? Sama si Vele itu. si Lontai kakak. Ah, dia aja orang baru di tok-tok biasalah. Bunda sih kagak nanya-nanya. Enggak, sebenarnya di sama sultannya Bunda itu dilarang. Ma, lu jangan begini-begini. Nah, bundanya nurutin anak buah. Lu harus pakai kartu ini VIP, apa namanya itu akun VIP tiap. Kalau yang VIP kan sebulannya top-nya harus minimal 30 juta. Ya kan? Biar terbang-terbang. Gini ya udah kayak gitu-gitulah. Mana gue dapat utang BRI 300 juta tuh. Anjing. Bener-bener. Lah orang tuh Bang Raffi, saya mau corona itu habis banget ngeluarin duit 1 M-an lah ada. Ya kan habis bikin rumah adik gitu kan, terus ibu, anak, cucu habis operasi di rumah sakit, buka salon 1 M-an lah udah. Duk. Oh corona ya kan. Waduh tabungan udah nggak seberapa. Udah bak segala macam, udah mau ngapain kata anak-anak, udah mak buka manajemen aja di Bigo katanya gitu kan. Boleh juga sih. Syaratnya kan punya host 40 orang, ya kan? Namanya kita mah anak buah banyak kan, ada 100 lebih. Jadi dalam sekejap tuh ngumpulin gampang gitu. Langsung daftar, langsung diterima di ACC kan. Nah cuman Tapi kan corona orang memang buang duit juga. Bun, nggak tahu hiburan soalnya nggak ada hiburan. Nah cuman kita kita jadi manajemen kan harus support dulu di awal-awal. Namanya kan host kan masih baru, masih malu. Kita beli koin ngegip ke anak buah segala macam kayak gitu-gitu. Nah, corona beneran nggak terdampak loh. Oh gue mah hancur deh di corona tuh karena kan imbasnya parah banget. Semua bisnis Iya, Bunda, banyak. maksudnya usaha Bunda tuh ditutup semua gitu loh, ngerti nggak? Salon, lu tahu sendiri kan salon. Salon kan nggak boleh bersentuhan sama sekali dong sama fisik orang kan. Iya. Jelas itu nggak boleh. Terus karaoke kan tahu sendiri tutup total. Terus sampai itu baju-baju deh yang di butik Bunda, otomatis kan Bunda simpen lah di iniin kan, kitanya pulang kampung kan, dipak-pakin tuh ada namanya hampir 2 tahun kan, nggak dibuka-buka. Begitu dibuka tuh ada yang begana yang begini, udahlah. Terus kos-kosan kan, apa namanya banyak nombok, udahlah ceritanya panjang, intinya seperti itulah. Jadi udah jatuh tertimpa tangga pula ya kan, udah anak-anak bikin lah itu manajemen di Bigo ya kan. Terus apa namanya tuh udah 3 bulan 4 bulan lah 5 bulan lah ada berdiri ya kan. Udah hostnya pada ketemu sama spender, ngerti nggak? Ketemu spender apa segala macem, penghasilan berkurang, makanya hanya Bunda live sendiri lah di tok gitu. Sekarang mulai rame lagi Bun, masa? Apa bener Janja dan Val berdamai Bun? Mana gue tahu, tanya sama orangnya lah. Janja, lu sama Val berdamai katanya. Manajemen I29-nya masih ada atau dilepas Bun? Masih ada sayang. Kok lu tahu sih? Siapa ini? Penggemar lu ini berarti Bun. Peniong, kok lu tahu I29 manajemen? Gue curiga lu siapa? Iya namanya I29 manajemen. Tahu lah, kampret lu. Siapa sih? Iya. Penggemar nih, penggemar Bunda. Sekarang kan mau buka manajemen tuh, Bang Raffi beli laptop 2 biji, handphone buat admin 2 biji, ya kan? Terus beli alat. Nah salahnya Bunda tuh kalau bikin bisnis tuh nggak mau tanggung, ya kan? Dapat kredit dari BRI 300 juta. Beli alat DJ. Nah itulah permulaan Bunda bisa nge-DJ tuh di situ. Bunda kan sering tanya aku di sebelah. Bunda aku sering tanya aku di sebelah. Bunda kan sering tanya aku di sebelah. Lu siapa sih kampret? Ya kan? Nah
Bunda bikin kan ada kios tuh satu kan Bunda baru beli tuh lagi corona beli beli kios ya kan. Udah dibikin lah tuh dirombak tuh wallpapernya aja wallpaper dan lain sebagainya ada kali tuh 10 juta karena pakainya yang ini punya bukan wallpaper apa namanya 3D. Yang 3D kan pesen tuh mahal satu ruangan ini habis lah 6 jutaan sama itu beli meja segala macam 10 juta habis beli laptop 2 biji beli handphone 2 biji buat admin ya kan terus beli alat DJ beli tetek bengek bla 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 udah pokoknya deh habis dia tuh ini Banyak nggak sebanyak sekarang ini lah ya, DJ yang live gitu bun di TikTok. apanya Kalau sekarang kayaknya banyak banget DJ siap saya geser. banyak banget banyak pertama ya bukan si ini ya asal bisa aja nyari duit udah gitu kalau mahir sih yang mahir nggak banyak ya kita kan paham kita kan ngerti alat kan gitu ngerti Iya. alat cuman kalau yang banyak yang di gym segala macam bukan karena dia mahir tapi karena ya mungkin satu mereka punya apa namanya bucinan kan gitu dong. Mm-mm. Terus ya namanya orang sekarang kan banyak yang cantik, yang ABG segala macam. Iya cuma model rekaman aja. Enggak, mungkin mereka bisa main tapi enggak kan alat itu kan macem-macem kan ininya. Cuma ya asal bisa mixing apa udah apa mah kadang berantakan apa segala Iya macam. rekaman asal bisa. Iya. Nah, terus di situ Bunda nge-DJ udah di situ tuh. Punya alat ngapain pas itu waktu itu Bunda lagi berantem lagi sama papi terus alat buat apaan ini gitu kan akhirnya Bunda di situ les DJ lah sama anak buah gitu les nge-DJ 8 kali pertemuan lah Bunda bisa ya kan si papi pulang ke rumah ya kan jadi kepake lagi nah kita bingung di Bigo sepi yuk Bun katanya kata anak buah saya nih dia kan suami istri juga nge-DJ kita live yuk di YouTube. Emang bisa di YouTube nyari duit? Bisa live. Ntar sawer, kalau di YouTube bukan di keep, di sawernya langsung duit masuk ke rekening YouTube dulu, gitu. Sawer duit. Nah, Nggak pakai dipotong. iya dipotong lah. Boleh potong juga. Potongannya banyak Kak Bun? Enggak sih, sedikit. Cuman ya sawerannya nggak kayak di TikTok. Maksudnya tuh orang nyawer itu cuman 50.000, 100. Kalau di TikTok kan tahu sendiri. Singa aja udah berapa, TU aja udah berapa, ya kan? Gila-gilaan gitu. Kalau di itu terbatas. Dapat 15 juta apa berapa lah sebulan tuh dibagi berempat. Saya sama suami, dia sama istri kan gitu. Nah, habis 1 bulan tuh udah kan bubaran mau ngapain ya udah masing-masing mereka live kita live sendiri-sendiri disitulah lumayan sih dari TikTok tuh kita bisa ketutup lah gitu semuanya tuh. Karena kemarin juga ngobrol Bun sama orang yang istilah yang main TikTok juga akun itu. Jadi dia kan ada levelnya ya. Kalau give-give itu kan jadinya. Iya gitu. Nah, nanti kalau level dia udah tinggi, bahkan sampai followersnya juga bagus, algoritmanya bagus, itu kalau dijual juga gede banget Bun katanya Bun. Ya permasalahannya hanya orang-orang tertentu lah. Sekarang level tertinggi itu kan 50. Nah 50 itu menghabiskan dana itu hampir kalau nggak salah ya 18 M. 18 Enggak Bun, gua level 37 gue Bun. 37 mah masih Yang akun yang satunya, yang akun yang besar. Bunda juga yang terbang kemarin juga udah level berapa. Cuman gini loh deh, lu semakin mau menuju tingkat tinggi, satu level aja itu bisa ngabisin berapa. Oh, semakin gede dia gitu ya. Iya, semakin susah. Belinya tuh semakin mahal. Pokoknya lu kalau sampai 50, gua kan kenal si Anggun kan. Gua tanya si Anggun kan udah level 50. Gua tanya, "Gun, itu lu level 50 habis duit berapa?" 18 M, man. Antara 17 atau 18 M. Cuman di TikTok ini banyak mafianya, nggak kayak di aplikasi lain. Dia kalau udah akun kayak gini tanpa sebab bisa hilang loh. Alasannya di report lah, violation lah, hate speech lah, macam-macam. Ya, itu. Padahal dijual akunnya. Nah, itulah. Bunda, gua aja pernah kan terbang itu tiba-tiba hilang akun gue. Nah sekarang yang mau beli ber-MM siapa bang? Gue tanya, ya kan? Kecuali followersnya banyak ya. Oh, mendingan dia booster sih, boost dari sini. Bayar. Cuman kalau booster itu robot deh. Kalau kita cari uang, kalau untuk host tuh apa namanya ya? Nggak kalau banyak yang nge-give. Kalau nggak ada nggak kan mahal juga itu loh.
promosi apa segala macam. Sama aja apa itu? Sama aja kan namanya dunia streaming. Kayak gitu. Iya. Ya dijual bisa, cuman ya nggak sebanding lah sekarang. Enggak, tapi gue ngalamin di Teget nggak kayak di TikTok. TikTok mah parah banget. Teget nggak ada tuh kasus-kasus di banned lah, akun hilang lah, inilah itu nggak ada. Kalau di Bigo deh, kalau ke band kita bisa dibuka dengan dibeli pakai koin, ngerti nggak? Tergantung dia tingkat bandnya tuh seberapa parah. Masih mending dong ya. Makanya mending begitu kita beli Lah, karena apa? waktu itu gue pakai filter singa nih bun on cam, terus pakai filter main filter nih, pakai filter singa lah, terus katanya ditangguhkan sampai 7 hari gara-gara melanggar asusila lah. Gue bilang filternya kan dari elu ya. Emang Lu ada ngomong salah kali. Gimana? Ada ngomong salah nggak? Nggak ada orang pas lagi on cam terus mau ganti filter singa terus tiba-tiba ke band gitu tiba-tiba. Nah itulah makanya di TikTok ini maksudnya kita kayak gue sama Zanza nih. Ya kan kadang malesnya gini, kita udah banyak-banyak followers ya kan, udah banyak pengikut. Tiba-tiba kita ini ke band blank hilang. Ya kan? Susah lagi ngerintis lagi dari nol. Kadang malas, masih mending kayak di Bigo. Kalau di band itu bisa dibuka tapi dengan cara dibayar koin. Misalnya tingkat bandnya itu separah apa, lu harus dibuka dengan sekian koin gitu. Enak kan jadi akun kita. Tapi bisa beli kan? Iya, kita nggak hilang gitu akun kita lah. Kalau di sini Followers bisa beli kan? di mana? Di TikTok. Di online shop lain. Alah bang, nggak ada yang nonton. Iya, enggak. Jadi soalnya dulu tuh ini Mbak lagi zaman-zaman debat Pilpres tuh, kadang kan kita debat nih misalkan kan. Nah kan kadang harus tunjukin lu nggak ada data, lu nggak ada ini misalkan. Nah, gimana caranya kita bisa on cam kan followersnya harus ada berapa gitu kalau nggak salah tuh. Gue beli 1.000 untuk bisa live. Iya, biar bisa gue on cam nih, gue tunjukin nih datanya gitu. Jadi gue beli waktu itu pernah pakai akun yang satu. Emang ada. Cuman itu yang nonton bot, bukan orang, bot. Gitu. Tapi katanya ada yang orangnya juga tuh bun, katanya nggak tahu juga. Ya. Kan ada kelas beli-belinya tuh katanya. Tapi kayaknya nggak mungkin ya ada orang. Gue nggak beneran. pernah beli, aneh. Gue lihat orang ya IG-nya aja. Gue itu IG dari 2015. Kalau dibilang gue nggak viral, nggak mungkin. Ada orang yang nggak terlalu viral aja, tiba-tiba IG-nya bisa melejit 1 M. Wah, gue bilang gue aja dari udah bertahun-tahun masih 400 karena organik kan, 400.000. Karena organik. Dek, lu bisa ngelihat itu. Dia kan misalnya followersnya ini 1 juta atau berapa. Lu lihat dari VT-nya, banyak yang like enggak? Iya, nggak ada yang nonton. Minimal Itu kalau bener bunda. Iya, minimal kalau followers lu udah 1 juta, setiap lu bikin VT itu pasti harusnya di atas 10K yang like. Tapi kalau cuman lu 1 juta followers yang like-nya cuman 40. ratusan, itu nggak bener, berarti dia dapat beli. Ngerti nggak? Iya betul. Gitu aja gampang. Saya juga ngeliatnya begitu, kadang lihat orang, oh followersnya banyak, pas dilihat VT-nya yang like cuma 31. Banyak yang beli tiba-tiba centang biru apa segala macam. Ya elah kita yang paham apaan sih ibarat kata sekarang lu followers 1 juta. Masa PT-nya cuma ratusan. Minimal kan kalau udah jutaan itu udah harus puluhan ratusan. 16.000 udah centang biru ya kan? Makanya centang biru mah sekarang udah bisa dibeli katanya yang gue dengar. Iya, udah bisa dibeli. Gua nggak beli, tapi dulu apply. Biar panas lagi bahas NM Bang. Udahlah, dia lagi kedinginan di sana pasti. Males Jam banget segini. masuk lagi hantu-hantu. Kalau jam segini tuh di sel pasti dingin tuh. Dia aduh dingin ya. Nggak boleh pakai selimut. Harusnya jam segini lagi tahajud. Karena kan gini Bang, setahu saya ya, para tahanan kalau menjelang sidang ya kan, itu lagi rajin-rajinnya sholat, beribadah lah kasarnya. Sholat 5 waktu, tahajud. Itu bener-bener kita yang rasanya itu kita deket banget sama Allah gitu kan. Rasanya tuh tanpa kita harus nangis dengan tenaga, air mata tuh dengan sendirinya netes sendiri gitu loh. Itu yang pernah saya rasain sih seperti itu. Ya betul Bun, karena memang kita kadang merasa dekat banget sama
sang pencipta ini pada saat kita ada masalah ya. Iya, seperti itu. Enggak, gue enggak bang. Gue enggak. Gitu. Lu kemarin, kata bini gua habis ketemu ini, Habib, Mbak. Abi Bahar. Hah? Iya ketemu. Acara apa? Enggak ada, main aja ke rumahnya. Oh gitu, ajak-ajak lah. Nanti lah ya. Nah, oke. Oke. Malam ini gibah apa? Enggak gibah apa-apa. Nenek peot. Peotnya segini gimana kencengnya lu? Itu udah 3 bulan apa 4 bulan yang lalu itu bang. Ah, Udah lama lumayan. Nggak lama-lama banget sih. Gitu. Si Abi itu ke band gara-gara ngebahas apaan? Nggak itu ada. kemarin dia meraktekin ini omongannya si NM Oh. Apa katanya ya? Kok gue nggak tahu, nggak denger ya, nggak nge. yang ini apa pergi lu miskin gitu-gitu tau nggak? Miskin gitu-gitu. Perundungan itu. Awas bang, jangan Nah. bilang ntar lu ke band. Ya makanya nih Bunda Bazan juga nih ke nanya band. nih. Pas kalau kayak gini masing-masing akun itu perundungan masuknya. Tapi dia nggak apa-apa ya ngomong kayak gitu ya. Siapa dia kan di VT. VT sama jangan salah, VT sama live itu beda, Zanza. Iya. VT sama live itu beda. Ininya. Aturannya. Perasaan dulu kalau Live lebih jahat. Perasaan dulu kalau TikTok joget-joget gue sering banget pakai baju cropping, ini itu nggak ada tuh, gue asusila ini itu nggak ada. Sekarang kok ngeri kali ya. Iya. Parah deh. Tapi ya Bun, ada loh Bun yang live streaming itu udah setengah tua lah dia. Kalau dia buat VT itu memek mulu yang Tahu. ditunjukin. Itu kan dia bikin VT. Buset deh mulutnya. Iya bang, nggak nanti gue Iya. kirim deh linknya beneran. Iya. Sampai TikToknya. zoom chatnya kelihatan kan? Iya. Keren-kerennya. Karena dia Parah banget. bikin VT. Tapi VT, gue pernah kok Bun cuman pakai tank top aja dibilang sexuality apa gitulah. Bikin VT. Iya, VT apa live? VT. Nah, itulah tok nggak jelas kadang-kala. Ketawa Apalagi- Bang Doni. apalagi Emang nge-DJ bener deh. Bang. Abang pernah lihat gak Bang itu Bang? Nge-DJ aja tahu nggak lo Pak, goyang-goyang pentong, ya kan? Itu di band. Goyang pentong apa sih? Goyang-goyang pantat, joget, terus Oh. ngeblacking kamera, itu nggak boleh. Gue pernah di band. Itu ada yang report mungkin. Iya sentimen banget orang Bang sama gue. Gue nggak ngapa-ngapain loh. Kalau dulu emang TikTok joget-joget TikTok. Lah dulu ada itu DJ siapa itu ya yang dikomalkan isinya kan parah banget. Penontonnya banyak loh. Ih, Bunda Bang Rapi, lu pernah nggak Bang nonton yang dia Ewing Wong di TikTok? Apa? Itu jangan salah itu TikTok luar negeri deh. Di Ewing Wong, orang kita Bunda. Orang Ewing kita Wong kerja di apaan sih? Taiwan. Oh, Dia di Taiwan si ini namanya. Siapa guys? Itu dia bukan bukan TikTok Indonesia. Yang berani orang Filipina sampai. Ih gila itu Ewing Wong dia live streaming anjir goblok gue bilang parah. Itu akun TikTok luar negeri, bukan Indonesia. Kalau sini mah ituan aja bibir aja di ban. Si Popo kemarin kelihatan tititnya. Kenapa? Yang waktu itu. Iya, tapi gue nggak lihat videonya sumpah. Gue juga enggak. Itu TikTok luar negeri deh. Orang Indonesia TKI, ngerti nggak lo? Oh, Iya, orang Indonesia TKI kerja di sana. gue Sekarang pikir orang Bandung. sekarang kan TKI itu pada live deh. Ih parah itu nge-live-nya sumpah. Lama banget lagi video itu nggak di tag nggak dimatiin sama si itunya. Lu lihat VT apa pas live? Live. Lu lihat? Lihat gue nonton masuk ke FYP gue Bun.
Masa? Gue nggak lihat tuh ya. Masuk ke FYP gue, Bener sih. makanya ini apa? Gue bilang, Nah. loh, kok Ewing ngomong beneran, goblok. Sama itu, sama majikannya katanya ya? Sama pacar, Oh pacarnya. Oh, pacaran. itu bahas orang pacaran aja Kak Farel sama Puji beneran pacaran nggak itu Kak? Enggak males kita bahas itu bang. Males gue, mendingan gue main Tinder kali gue ya. Biar rame lagi ntar dibilang gue main Tinder anjir. Gue dulu selain TikTok ada main apa tuh ya? Itu ada deh itu bosnya Bunda dia royal loh. Lo kalau apa dikasih fasilitas apartemen apa segala macem. Apanya? Hostnya. Oh host. Oh siapa namanya lah kemarin itu. Tapi hostnya anggun Udah nyenggol orang juga. Ini Samini Sempa ini ada lagi lu. Iyalah ngapain bahas Puji sama Feral. Samini suruh pergi ke pasar aja lah. Samini lu kayak nama topeng monyet lo Samini. Samini bin Maun. Samini pergi ke pasar. Kalian itu hanya serpihan kecil sirkus, apalagi masuk dia. Gua nggak tahu emang siapa namanya nih. Siapa? Sikar nih. Gue Enggak. pemain sirkus, gue bisa ini mandi bola api gue. Mandi bola api. Tadi ada yang nanya soal Val, kenapa Val? Lo katanya udah berdamai sama dia. Berdamai karena ya itu loh makanya gue posting chattingan kan ada di tuh. Jadi karena sudah saling labrak melabrak ya gue duluan DM. Enggak berteman dulu gue masuk ke dalam live-nya. Terus? Nah gue masuk diserang kan sama netizennya kan. Tapi dia nggak nyerang. Dia bilang iya gue nyenggol si Zanza nyenggol gue karena gue juga nyenggol dia gitu. Udah kan. Terus gue follow kan. Di follow back. Udah habis itu udah dia nggak kan gue bilang gini, udah lu mending lu ngamukin si Emma Warokah deh daripada lu nyenggol gue gitu. Rupanya dia emang beneran nyenggol Emma Warokah. Habis itu udah chatting DM-an mau live bareng. Gue bilang diskusi aja nggak usah debat. Jadi kayak diskusi terbuka tidak saling menyerang gitu. Karena di sini kita yang independen itu nggak sampai musuh bebuyutan karena kita bukan orang bayaran gue bilang. Gitu ya udah gitu aja sih. Dia itu juga sama si Warokok juga udah berdamai katanya. Masa sih? Katanya sih. Si Warokok bilang. Gue kalau Emma Warokah enggak deh. Sama itu kayak si Loyo ya, kayak nggak penting banget untuk dikenal walaupun dia bilang dirinya levelnya level up, level Sun Gokong sekalipun ya, gue nggak peduli. Kalau itu manusia itu no way, nggak mau apapun kata udah baik, nggak ada sama gue, nggak ada ngaruhnya juga dalam hidup gue, nggak ada nyambung juga rezeki gue dari dia, jadi nggak penting. Gitu, gue jijik juga tuh sama Emma Warokah, beneran biarin aja direkam. Gak suka gue sama Emma Warokah itu nyenggol gue dari tahun apa, sosoknya siapa dia kau aja nyenggol aku dari aku nggak nyenggol kau. Dulu pernah gue kenal itu di kantor SPI, dia datang sama Kak Ira Iswara itu kan, tapi gue sama Kak Ira temenan. Dia ini aneh, gak ada angin gak ada hujan iniin gue, memang sedeng. Sedeng lo Samini. Tuh. Kalau itu sih kayaknya nggak terlalu penting ya berteman sama tiktokers ini nggak terlalu penting menurut gue.
Ya kan Bun? Jadi benar-benar pilih-pilih aja gitu. Gak mesti semua juga ditemenin kayak. Apalagi gue nggak cari makan di TikTok gitu loh. Jadi gue nggak penting. Yang pentingnya gue buat VT, ada teman kayak gini. Udah teman yang bener temen gitu, bukan Daripada bukan. temenan sama TikTokers, mending temenan sama gua. Ya iyalah, bener. Ya nyata-nyata aja yang nggak gila. Orang gila terus walaupun dimaafin tetap gila. Ngapain? Gue makanya di TikTok juga nggak pernah. Koma-komalan paling sama lu. Si Abi juga pernah sekali. Masih Koko Cimot udah. Iyalah, kalau Abi udah tuh. Kalau lebih-lebih pertemanan enggak deh, karena hidup kita nggak di sini. Orang mereka ini kalau udah temenan ada gengnya TikTok indah lah, males Indah banget. kesinggung apaan? Kesinggung apanya? Kenapa? Kesinggung apa? Nggak ada ngejelas apa sih. Gue lah pakai kesinggung. Ngapain di sini pakai kesinggung? Ada. Emang diapain? Ada aja lu. Kesinggung Enggak, apa? dia maksudnya nyebutin apa DJ Indah tuh TikTokers tadi. Ngapain temenan TikTokers gitu. Bukan TikTokers kayak gitu maksud gue. DJ Indah itu ada karyanya, Bos. Tah, Bukan TikTokers. bukan TikTokers, tuh DJ soda. DJ Putri Salju. DJ Kokop. DJ Koko. DJ Pingsan, semua DJ, semua bunda. Sekarang lagi DJ ngemil. Tadi DJ Wine tadi. DJ Fanta. DJ Fanta. Wine udah habis, Bun. Kemarin masih ada, katanya berapa botol kemarin? Ada sebotol gue kasihin Polela. Temen gue. Dia minta. DJ Tomat. DJ Tomat. Bener. Tapi ada satu lagi nggak tahu si Papi taruh di mana tuh. Aduh, Biar ya. nggak remang katanya. Iya. Iya, selalu udah mic. Heeh. DJ remang-remang. Ya mana ada DJ terang-terang. DJ ya remang-remang, Wak. Gak. DJ terang-terang macam mana? Kalau ada juga gimana nontonnya juga ya kan? DJ Ya. terang banget. Kayak mana DJ terang banget. Nggak kenceng lagi. Paling juga teriak-teriak, gua, "Bos, lu gimana sih?" Matiin lampunya katanya kan jadi remang-remang lagi. DJ kalau mati lampu. Bisa juga DJ terang-terang kalau misalkan BNN datang tuh biasanya tuh langsung jadi terang. Jam 3. Malah maunya dimatiin. Lucu banget. DJ. Lucu banget dulu gue punya pacar polisi PM kan. Dugem lah kami. Waktu masih lajang-lajang lah ya. Udah gitu jam 2 datang gabungan. jadi DJ terang-terang. Ada yang satu ngumpet di dapur. Di tempat sound system anjir. Goblok. Itu gara-gara DJ terang-terang. Astaga, lucu banget deh. Tapi Masa sekarang, muda lucu banget sumpah. tapi sekarang mah jarang razia tuh, Dek. Dulu di Aceh razia Bun, klubnya. Dulu juga kalau lagi zamannya siapa yang sering razia itu? Zamannya Ahok kalau nggak salah. Pasti orang nggak pernah tahu ya kalau di Aceh itu ada klub namanya Hermes dulu. Di Hotel Hermes. Itu ada klub sampai jam 4 pagi dulu. Syariah kan baru-baru. Dulu anak SMA-nya aja, gua nggak sekolah di sana. Anak SMA-nya aja di atas lutut roknya. Jadi kalau orang baru-baru sekarang, ih kok kayak gini orang Aceh. Yang pertama gue bukan orang Aceh. Yang kedua Aceh itu dulu nggak kayak gini. Klubnya tuh mabok-mabok gue di Hermes tuh. Gak ada urusan. Satu-satunya itu. Iya satu-satunya ada juga ya namanya Grenanggro, ada Pade kayak gitu dia tempat ini KTV bang. Tapi kalau Hermes itu klub hall gitu. Kalau sekarang bukannya di Arab sekarang udah ada itu ya? Oh iya di Dubai mah orang berhenti dia azan subuh nyambung lagi 24 jam. Dubai nanti orang ini bilang sok tahu lo Dubai. Mantan laki gue yang dokter Dubai jadi gue kesana gue istri sah biar lu tahu ya.
Gue kawin Malajang. Jadi lu jangan bilang lagi Janja Bella nggak pernah kemana-mana. Kepala bapakmu itu nggak pernah kemana-mana. Kesel gue. Bennett, Maaf ya. Kesel gue sumpah. Iya. Kayak gitu. Cuman di sini aja aneh-aneh orangnya sumpah. Tapi sekarang udah agak oke lah di Indonesia karena melihat klub nggak terlalu anti banget gitu ya. Kayak gitu. Jakarta deh pokoknya mah. Manyos. Iyalah, Jakarta, Jakarta gak pernah lah tidur. paling oke tinggal. Suka-suka ente. Tapi Medan dunia malamnya juga serem, Bun. Cuman gua nggak besar di Medan, jadi gua nggak terlalu mengikuti. Tapi serem itu. Dunia malamnya lebih serem. Gimana nggak serem di Medan? Gue tuh kan kampung bini di Medan kan. Terus gue berangkat ke Medan, nih Mbak. Gue liat orang-orang tuh di jalan protokol tuh nggak ada pakai helm kan dia kan. Banyak tuh nggak pakai helm. Mm. Akhirnya gue ikutin lah kan. Pas gue kemana minjem motor saudara gue, minjem motor bang, mau kemana? Mau beli rokok gitu. Kok nggak pakai helm? Ya itu lihat aja tuh orang-orang itu gue bilang kan. Orang-orang itu udah nggak pakai helm, slow aja gue. Angkot berhenti di tengah jalan. Luar biasa lah Medan, serem. Iya, dunia malamnya lebih brong daripada di sini, daripada di Jakarta. Ya begitulah hidup. Gara-gara DJ terang-terang ini. Dari cerita klub sampai ke Dubai. Ini apa sih Sam ini pengen banget diajak dari siapa sih? Gua sebel banget kalau si Loyo ngomong siapa yang mau sama lu, siapa yang mau sama lu. Perasaan mantan lu juga nggak ada yang oke. Bacot lu, setan. Ih, beneran kesel gue bang. Justru harusnya dia ya, sumpah. Gue kalau dipikir-pikir ini ngomong lagi, misalkan nih gue bujang nih. Gue ngeliat si Loyo ini, sumpah gue kayak anjir freak banget dah. Lu udah, Iya. udah pernah Dari bentukannya juga apa? Dia selalu bilang siapa yang mau sama lo, siapa yang mau sama lo. Halu. Dia nggak tahu ya. Mantan laki gue nggak ada yang nggak bertitel loh. Dan gue istri pertama dan mereka lajang-lajang loh. Jadi kayak aneh gitu. Kayak gue jadi dengernya kayaknya Nengah yang paling enggak banget deh walaupun AKBP. Beneran gue bilang. Si Nengah juga tahu itu. Jadi kalau ngomong siapa yang mau sama lo, siapa yang mau sama lo, gaya-gayaan si binatang dalam hati gue. Kayak kau cantik, kayak kau pernah jumpa aku. Ya orang aja yang pernah jumpa dia bilang apa? Kayak bebong katanya aslinya. Terus dia ngatain gue siapa yang mau sama lo, siapa yang mau. Jijik banget gue denger ya bang. Sumpah. Kayak minimal lu diem lah, nggak usah ngomong siapa yang mau sama lu gitu loh. Iya kan? Tapi dia udah married belum sih si Loyo ini? Nggak ngerti gue. Gak kenal juga lo ya, so asik aja dia. Nggak kenal, jijik juga gue. Kayak dia bilang background gue gini, orang tua gini. Kau pikir bapak mamaku apa? Dari mana? Bapakku kerja di Pertamina, kakekku jenderal TNI. Bacot, itu loh kok orang bacot nggak kenal kita tapi ngomong gitu. Kayak kampungan menurut gue. Izul Dragon. Lu banyak banget lu mau bagiin. Benar, nggak percaya orang ini. Kayak gimana ya, mungkin gue bukan Tamara Blazinski, tapi gue nggak seburuk dia. Gue nggak hancur kayak dia, beneran. Lu jangan aneh-aneh, gue pede ngomong begini, beneran. Kan berapa banyak orang udah ketemu gue. Lagian gue itu dulu di TV, biar lu tahu ya. Bukan gue juga sampah di jalanan, goblok. Kesel gue. Awas Ben. Ih, kesel gue, sumpah. Iya kan, Ma Ovi. Nggak jelas, sumpah. Kalau ngomong, siapa yang mau sama lu? Lihat bentukan lu. Lu bentukan lu kayak apa? Nah, nih si bodoh nih si Riko nih. Riko Sianturi, gue sebut nama lu nih. Lu bodoh, namanya hidung bolong. Kalau nggak hidung napas dari mana? Rapet, gila. Hidung lu rapet. Dari telinga, Bang. Gimana Bun, coba netizen kita kayak gini dibilang cerdas ya kan? Hidung rapet coba, mati lah kita. Iya benar. Udah mulai masuk ini sampah-sampah mucikari. Kenapa begitu sekali masuk semua ya? Iya, karena kayak apa ya? Ya rame-rame gitu loh, Bun. Gimana sih buzzer? Iya. Udah Mami jangan diladenin yang beginian.
Jangan hina fisik orang bang lah. Gue nanggepin dia. Gue cuma nanggepin, gue ngasih tahu kalau hidung itu semua tuh bolong. Ngobrol bertiga bestie seru ya Bunda. Iya nih Kak, kita seru. Gimana ceritanya kalau hidung nggak bolong? Aneh juga. Aneh, nggak pernah ketemu gue, nggak tahu hidup gue, sok-sokan. Kayak gue datang dari mana, jijik banget dengernya. Lama-lama kesel juga gue. Ya mau Vi. Oh iya, Taurus. Ini lagi nih orang ngaku-ngaku DJ abad. Astaga. Gimana? Bunda malu gak nih ada DJ begini nih? DJ apa ini? DJ-nya bahasnya nggak jelas. DJ Abad, mending lu nyari teman-teman lu yang nyabu di Kalibata tuh, cepet cari. Siapa tahu ada. Pengen banget dia gue sebut nama. Ih. Cari. Apart itu Kalibata itu debrong banget ya. Parah. Debrong banget, sering banget apa di situ, di situ. Di Kalibata. Saking brongnya banget kan parkirannya aja udah nggak. Di Kalibates, gue sekismin-kisminnya gue nggak pernah lo tinggal di Kalibates, maaf ya, bukan mau menghina yang di sana, cuman banyak orang berkeluarga di sana, tapi kalau tindak kriminalnya gila banget sih di sana. Iya, kemarin-kemarin kalau sekarang mending tuh ya, jarang ya. Tahun berapa tuh? Apa di situ, apa di situ? Enggak, soalnya kalau ngomongin Kalibata tuh udah negatif pasti konotasinya kan. Iya. Bener. Apalagi banyak yang ketangkap narkoba di situ kan, prostitusi. Ini juga apa? Aduh, ntar takut keben lagi gua ngomong. Orang susah. Orang dimetongin juga banyak di situ kan, berapa kali? Iya, terus yang terjun juga kan? Ngeri deh. Serem. Tiap dengar suara Kak Bella candu banget. Iya Kak, udah apa ini? Ya memang mengandung heroin. Suara gue kekencengan nggak sih sebenarnya kalau kalian denger? Coba bilang Bun, kekencengan nggak sih Bun? Ya makanya gue bilang mengandung heroin. Emang gue Saking teriak-teriak kenceng. kayaknya ya. Itu lu di kamar itu. Di kamar Bun. Biasa juga gue teriak-teriak. Kencang banget. Oh iya maaf ya Bang Sultan. Biasa juga. Oh itu suruh kencang. Kalau malah gue kalau ngomong pelan-pelan kayak tenggorokan gue akan gitu-gitu. Ya kalau ngomong harus kenceng lah, kalau pelan kentut bang. Ya kalau kentut dikencengin jangan lah, nggak sopan. Berarti solusinya gini, handphone gue harus semeter, jadi suara gue nggak kenceng banget. Buset deh. Kedengeran juga ya tuh. Gue pakai headset sakit kuping gue sumpah. Enggak, gue nggak pakai headset. Kayak disemur kuping gue Bun, asli Bun. Sumpah, Bang, gue kan beli mic itu yang Boya ya kan. Jadi kan dalam hati gue gini, gue pakai mic buat apa ya kan? Orang sebelum gue pakai mic orang udah nanya gini, kakak pakai mic apa? Dalam hati gue nggak pernah pakai mic. Buset. Gue itu beli tahu yang itu ada 2 biji. Cuman cara pakainya bagaimana ya, Dek? Ya kayak gini nih. Ma Ovi, ya Ma Ovi. Lucu banget. Apa sih namanya nih yang buat mic itu loh? Gue sampai beli 2 loh. Mic. Apa sih namanya nih buat konten ini? Bang, Apa ini namanya? Bang, itu bunda kita, jangan lu katain. Bukan. Gue lagi mikir, gue lagi parah banget. Apa sih namanya Gue nih? lagi Oh, mikir. Gak tahu gue. Sumpah. apa namanya guys? Namanya juga orang zaman dulu kan mic. Mic. Ya emang mic, Bu. Ya bener. Kok salah sih? Ya bener Bunda Kan mic. mic loh namanya. Nah, Bunda yang ngomong saya iyain mic nih. Itu
Kenapa nggak dipakai, Bun? Nggak ngerti cara pakainya gue. Yang gak usah pakai aja suaranya udah segitu bang. Clip on. Enggak lah, suara bunda normal mah nggak dibandingin lu mah. Serius bang. Ini hampir gope ini 700. Bang enggak gue tapi serius bang bersuara gue gede banget bang. Gede Banget. anjir. Serius apa bun? Ulang bun. Gede anjir. Yang bener lah bilangnya jangan diplesetin gitu. Tapi handphone juga ini kali. Cepet lah bun biar di banned. Janganlah. Kalau Enggak, Bun, itu dilihat aja lah di YouTube pakai cara pakainya. iya ntar lah pakai. Cuman Suara bunda nggak? Suara bunda kalah sama Mbak Zanzan. enggak pakai juga gue, suara gue kayak si Zanza sama aja ya kan, meledak. Gimana lagi kalau pakai ini kan buat Kadang bang sumpah ya ini gue jujur ya sama kalian semua yang 116 jiwa di sini. Tahu nggak? Kadang-kadang gue gini deh pusing telinga gue sakit denger suara gue. Bener. Sampai gue tarik napas kayak gue capek banget tapi gue nggak bisa berhenti. Sumpah, makanya gue dulu kalau pacaran gak mau sleep call. Bukan tidur dia terkejut-kejut. Bener. Gue nggak bisa, gue nggak suka chatting, gue nggak suka. Tapi gue paling nggak suka telepon sih sebenarnya. Jadi gue mendingan gue ketemu deh daripada telepon lama-lama tuh gue nggak suka banget sumpah pak. Pacar gue semua gue reject bun teleponnya. Gue chatting aja gue.